malam, Shalom. Nama saya Motlan, ID 2865720230120247. Program doktorat dalam sistematik teologi, supervisor Profesor Dr. Josir dari Holy Spirit College Institute Thailand. Pada saat ini saya mau mempresentasikan jawaban saya terhadap pertanyaan pembimbing saya tentang apa dan mengapa anak tunggal dan kerajaan Allah. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan anak tunggal? Kata tunggal dalam leksiko Yunani single of this kind only, yang artinya tunggal, yang unik, yang khas, yang tiada taranya, ya Yohanes 1 ayat 18. Maksud gelar tunggal adalah Yesus Kristus itu berbeda dengan gelar anak-anak Allah yang disandingkan kepada manusia, disandangkan kepada manusia lainnya, sebab Yesus Kristus yang asali bukanlah ciptaan, melainkan ia adalah anak Allah sendiri yang inkarnasi ke dunia ini. Yohanes 1:14, 3:16, lahir dengan meminjam rahim seorang perawan, dan kelahirannya ini bukan akibat perkawinan perempuan dan laki-laki, melainkan yang lahir secara khusus. Matius 1:20. Yang lain, Yesus adalah anak Allah, dia Allah dalam wujud manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan 14. Dia dikandung Maria oleh Roh Kudus. Ya, jadi kata kunci tadi, dia adalah Allah dan dikandung oleh Roh Kudus. Ya, Lukas 1 ayat 35. Dan Yesus berkata, dia anak Allah. Matius 26 ayat 63. Dan anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Agung. Matius 26 ayat 64. Yesus adalah Mesias yang menggenapi nubuatan, dilahirkan dari seorang perawan yang juga disebut konselor yang luar biasa, Allah yang Maha Agung, Bapa yang abadi, Pangeran perdamaian, Yesaya 9 ayat 6. Yesus secara unik diperanakan oleh Allah dan secara unik juga anak Allah, Lukas 1 ayat 35, Yohanes 1:14, Yohanes 3:16. Yesus juga secara unik memiliki gelar kenabian anak Allah dalam Mazmur 2 ayat 7, Yohanes 1:49, Matius 26:63. Kemudian mengapa anak tunggal? Mengapa anak tunggal Allah? Arti penting mengapa Yesus anak tunggal Allah menunjukkan otoritas sempurna yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali dari Yesus yang berasal dari surga, yaitu Allah sendiri. Ya, jadi otoritasnya satu untuk melakukan maksud Allah di bumi melalui yang tunggal, yaitu Yesus sendiri. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, melakukan kehendak Bapa. Yohanes 5:30, 38. Dalam Yohanes 5:30 dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, jadi Allah yang mengutusnya untuk menghancurkan kuasa iblis dan maut melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. 1 Korintus 15 55 sampai 56. Dalam ayat 1 Korintus 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dia mengalahkan iblis. Yang kelima, karya penyelamatan manusia, yang seperti yang dikatakan di atas, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah mengapa anak tunggal. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang apa itu kerajaan Allah. Dalam Roma 14:17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi agak berbeda dengan kerajaan yang di dunia ini. Ya, jadi kalau di dunia ini ada bentuk kerajaan, ada republik, ya ada presiden dan menteri-menterinya. Pada umumnya mengurusi hal-hal yang sifatnya daging. Ya. Jadi
Jadi kerajaan Allah ini agak berbeda. Ya. Kemudian dan kadang-kadang ini ada katakan kerajaan Kristus, kerajaan Allah, dan Kristus, kerajaan surga ya. Di Matius 6:33, Markus 1:14-15, dan Lukas 4:43 digunakan istilah kerajaan Kristus. Tetapi dalam Matius 13:41, 20:21 dikatakan kerajaan Kristus dan Allah. Kemudian Matius 3:2, 4:17, 8:12, 13:14, dan 13:29 dikatakan kerajaan surga. Jadi apa? Kemudian kerajaan Allah ini ya termasuk pemerintahan Yesus Kristus di bumi dan di surga. Kemudian berkat dan keuntungan yang mengalir dari kehidupan di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Jadi ada pemerintahan Yesus itu ya. Kemudian subjek kerajaan dan atau gerejanya. Kemudian kerajaan Allah adalah pekerjaan Allah sendiri, di mana Allah dan Raja atas segala raja dan setiap orang yang percaya, taat, dan setia kepadanya adalah warga kerajaan Allah itu. Jadi seperti yang di atas cerita tadi, wujud kerajaan Allah itu ada di bumi. Ya. Atau ketika kabar keselamatan, berita pertobatan disampaikan dan orang-orang menerimanya dan percaya, maka wujud kerajaan Allah sudah dinyatakan di bumi. Yang artinya Yesus telah menjadi Tuhan dan Raja bagi setiap orang percaya. Disitulah wujud kerajaan Allah dinyatakan. Markus 1:15. Juga ketika sakit penyakit dan masalah manusia diselesaikan melalui pemberitaan firman Allah, disitulah wujud kerajaan Allah dinyatakan ya, dalam Matius 4:23, Matius 12:28, dan Lukas 11:20. Itu di bumi. Kalau di surga adalah tempat di mana Allah telah menyediakan suatu tempat. Ya, ada istilah langit baru, bumi baru, di mana Allah adalah Raja dan umatnya menjadi warga kerajaan Allah di surga. Dan orang-orang yang dapat masuk ke sana adalah orang-orang yang telah mengalami kelahiran baru. Yohanes 3:1-5. Orang yang merespon undangan Tuhan Yesus. Lukas 14:15-24. Orang yang setia sampai mati. Matius 25:1-13. Nah, itulah kira-kira jawaban saya terhadap pertanyaan pembimbing saya. Mudah-mudahan menjawab. Dan referensi saya itu dari 2 buku, juga ada juga dari link-link yang saya dapat dari Google. Ya. Jadi itulah referensinya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, salam.